Tinggal di Jepang bukanlah suatu keharusan, melainkan sebuah pilihan. Namun, terkadang ketika kita tinggal di Jepang, kita akan menemui beberapa kendala, sepertinya sulitnya kita dalam berkomunikasi, sulitnya kita untuk beribadah, sulitnya kita dalam berbelanja, dan lain-lain. Apa kabar nih teman-teman semua? Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan membahas tentang 6 aplikasi yang wajib banget kamu miliki ketika kamu berada di Jepang. Untuk aplikasi ini, aku membahas tentang aplikasi yang ada di Android. Jadi, untuk pengguna selain Android, aku akan bahasnya di lain video. Jadi, apa saja sih aplikasi yang wajib kita miliki ketika kita berada di Jepang? Nah, simak videonya berikut ini. Yang pertama adalah aplikasi G-Keyboard. Ketika kita berada di Jepang, kita otomatis akan lebih sering mengetik sesuatu menggunakan bahasa Jepang. Karena di HP Android pada umumnya kan menggunakan tulisan romaji. Oleh karena itu, kita membutuhkan aplikasi tambahan untuk menginput bahasa Jepang. Keyboard Jepang ini sendiri di Google Play itu banyak banget ya. Tapi yang lebih sering aku pakai adalah G-Keyboard. Kenapa aplikasi ini yang aku pakai? Karena di G-Keyboard ini sangatlah enak dan praktis. Karena aplikasi ini bisa beroperasi secara offline. Jadi, ketika kalian tidak mempunyai koneksi internet, kalian masih bisa menggunakan keyboard ini. Untuk menggunakan keyboard ini, kalian harus men-settingnya sendiri. Jadi, kalian harus ubah keyboard default yang ada di HP kamu. Kalian cari saja pengaturan bahasa keyboard kalian di pengaturan HP masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, di keyboard ini kita akan diberi beberapa pilihan, yaitu pilihan menggunakan bahasa Jepang masih menggunakan format tulisan romaji, atau kita bisa menggunakan bahasa romaji saja, atau kita bisa menggunakan ketikan default yang ada di Jepang. Biasanya pola yang seperti ini ada di HP iPhone, dan kita bisa menulis sendiri tulisan kanji yang kita mau di sini. Nah, misalnya kamu mau tulis Ohayo gozaimasu misalnya bahasa Jepang. Ya udah, kalian tinggal tulis aja di sini. Aku lebih sering menggunakan pola ketikan yang masih berupa romaji seperti ini. Jadi kalian tinggal tulis aja Ohayo gozaimasu. Oh, salah. Kayak gini teman-teman. Jadi gampang banget kan cara makainya. Untuk pilihan handwriting atau kalian menulis di tabel sini, kalian tetap harus menggunakan internet. Jadi tidak ada pilihan lain ya. Misalnya kita mau tulis kanji cinta. Nah, nanti ada di sini nih. Jadi seperti itu teman-teman, kira-kira tentang aplikasi G-Keyboard ini. Ini praktis banget soalnya. Yang selanjutnya, kalian juga butuh aplikasi Google Terjemahan. Ini udah pasti banget ya, kalian butuh banget aplikasi Google Terjemahan. Akan tetapi, kalian harus melakukan beberapa settingan juga. Settingannya itu seperti ini. Pertama itu, kalian harus login dulu di Google Translate kalian atau di Google Terjemahan kalian. Setelah itu, kalian pergi ke tab 3 yang ini, kalian pergi ke terjemahan offline. Nah, di sini sebaiknya kalian mendownload 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Karena ketika kita memang terdesak, kita tidak memiliki internet di Jepang, maka Google Terjemahan ini akan sangat berfungsi sekali. Bagaimana cara kerjanya? Kalian juga harus menggunakan G-Keyboard yang aku jelaskan sebelumnya. Akan lebih mudah menemukan arti terjemahan bahasa Jepang dalam tulisan bahasa Jepang itu sendiri dibandingkan kamu menulisnya dalam bahasa romaji. Misalnya kita lagi berbicara dengan orang Jepang, kita tidak tahu kosakata yang dia gunakan, kita tidak tahu kotoba yang dia gunakan, kita bisa tanya lagi kotoba yang dia katakan tadi, tinggal kita masukkan ke Google Terjemahan ini. Seperti itu. Ini berguna banget. Yang selanjutnya kita juga membutuhkan aplikasi Muslim Pro. Di Jepang dan Indonesia itu memiliki perbedaan waktu 2 jam. Jadi waktu sholatnya pun berbeda. Untuk kawan-kawanku yang Islam, aplikasi ini wajib banget untuk kamu miliki karena aplikasi ini akan memberikan waktu yang akurat untuk kamu beribadah tergantung daerah mana yang kamu tinggali di Jepang. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, kalian harus mengakses dulu lokasi yang ada di aplikasi ini. Maka secara otomatis aplikasi ini akan memberikan waktu jam sholat. Kalian bisa klik di sini yang sholat. Di sini jam sholatnya semua dijabarkan ya. Mulai dari jam berapanya kalian juga bisa menambahkan alarm azan di sini. Jadi ini benar-benar sangat membantu sekali untuk aku terutama dan untuk teman-teman yang beragama Islam juga untuk mengetahui waktu sholat yang ada di Jepang. Fakta uniknya di Jepang itu waktu sholat itu akan semakin maju atau semakin mundur tergantung musim yang ada di Jepang itu sendiri. Untuk musim dingin seperti ini waktu sholat itu akan lebih ngaret. Jadi subuh itu bisa jadi jam 5:30, maghribnya itu bisa jam 5. Sedangkan untuk musim panas
maka waktu sholat itu akan lebih maju karena fajar itu jam 4 sudah muncul ya. Aplikasi ini sangat-sangat membantu sekali untuk aku dalam urusan beribadah. Selain itu juga ada Al-Qur'annya, kalian juga bisa sambil ngaji. Di sini juga ada kompas untuk menemukan arah kiblat. Jadi sekiranya itulah fitur-fitur yang ada di Muslim Pro. Oke, yang selanjutnya kalian juga butuh yang namanya aplikasi Kompas. Nah, untuk aku sendiri aku lebih sering menggunakan aplikasi Kompas 54. Kenapa Kompas ini yang aku gunakan? Karena Kompas ini bisa beroperasi secara offline. Cara kerjanya gampang banget. Kalian harus mengaktifkan akses lokasi yang ada di aplikasi ini. Kalau sudah, kalian tinggal gunakan saja. Kalian taruh HP kalian di bidang datar, maka aplikasinya akan memberitahukan arah angin secara akurat, dan ini bisa digunakan secara offline. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Muslim Pro tadi, hanya saja aplikasi Muslim Pro tadi itu harus menggunakan internet untuk menggunakan kompasnya. Jika HP kalian sudah memiliki aplikasi kompas bawaan, maka aplikasi ini tidak di-download pun tidak apa-apa. Untuk aku sendiri, karena HP aku tidak memiliki kompas, jadi aku sangat membutuhkan sekali aplikasi ini untuk mencari arah kiblat. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah aplikasi Amazon. Aplikasi Amazon ini adalah aplikasi marketplace online yang sering digunakan di Jepang. Nah, buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Amazon ini, kalian bisa cek videoku yang sebelumnya ya. Yang terakhir, kalian juga butuh yang namanya aplikasi Line. Kalau di Indonesia kita lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp, sedangkan di Jepang itu sendiri di sini lebih sering menggunakan aplikasi Line. Jadi Line ini wajib banget untuk kamu miliki. Kalian bisa bikin akun Line di Indonesia terlebih dahulu menggunakan nomor telepon Indonesia, karena menurutku itu lebih baik dibanding kalian buat Line di Jepang, karena akan cukup sulit kalau kalian tidak memiliki nomor ponsel Jepang. Jadi sebaiknya kalian membuat akun Line di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu saja video pembahasan kita hari ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian juga boleh komen, dan kalian wajib banget buat subscribe untuk mendukung aku membuat video-video yang lebih kreatif lagi. Keep in love, I see temas.